Baik. Oke, sebentar ya, saya akan share screen dulu. Sebentar. Oke. Sebentar ya, ini ada masalah teks. Oh iya ya, udah. Hmm, Oke, baik. Selamat malam sekali lagi. Terima kasih teman-teman sudah mau hadir di pertemuan kita. Ini akhir bulan Agustus, jadi masih seputar tema kemerdekaan. Jadi untuk penutup bulan ini kita akan sama-sama membahas ini satu periode yang cukup panjang ya. Jadi oh ya, sebelumnya apakah slide saya sudah terlihat belum ya? Maaf, ini saya lanjut tapi malah nggak nanya dulu. Semoga sudah terlihat ya slide-nya ya. Sudah ada, oke baik. Oke, jadi malam ini kita akan berbicara satu topik yang sebenarnya secara periode, secara waktu cukup panjang, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi dalam pembahasan kali ini materinya atau apa ya, peristiwanya cukup banyak dan memang, waduh, kenapa ini? Sebentar ya, ini kenapa ini kok mendadak mati? Sebentar, saya coba share lagi. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita akan membahas setelah Indonesia merdeka, lalu sudah ada sidang PPKI minggu lalu kita bahas bareng-bareng. Kita akan langsung loncat ke satu tema besar, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu langsung kita merangkum apa yang terjadi persis setelah Indonesia merdeka hingga nanti tahun 49, akhir tahun 49 ketika kita mengenal ada yang namanya pengakuan kedaulatan. Nah, jadi memang proses sejak, kalau saya katakan sejak September atau akhir Agustus 45 sampai nanti akhir Desember 49 kita akan bahas di sini. Jadi memang peristiwanya sangat banyak dan saya akan ya hanya membahas sedikit-sedikit saja karena nanti mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa bahas satu persatu lebih mendalam. Oke, sebentar ya. Oke, udah. Baik, sebelumnya kita akan mulai setelah Indonesia merdeka. Tentu kita akan bertanya, bagaimana tanggapan atas proklamasi kemerdekaan? Tanggapan ini bisa datang dari mana aja? Bisa dari rakyat, bisa dari di dalam negeri misalnya ya, dari rakyat di mana-mana. Lalu juga yang menarik adalah tokoh-tokoh tertentu yang dalam tanda petik tidak menghadiri proklamasi misalnya di Jakarta, tetapi di daerah-daerah dia punya peran penting untuk menyebarluaskan atau memberikan dukungan kepada kemerdekaan. Jadi sebelum kita lanjut melihat bagaimana upaya mempertahankan kemerdekaan hingga 4 tahun itu, kita akan melihat dulu bagaimana tanggapannya. Nah, satu hal yang penting adalah saya tidak tahu apakah teman-teman di sini ada yang dari Jogja kah? Kalau tidak ada, syukur kalau ada, tentu tidak asing dengan gambar di sebelah kiri dan sebelah kanan teman-teman. Jadi di sebelah kiri ini sudah jelas sebenarnya di sini ya. Jadi sebelah kiri ada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, lalu sebelah kanan adalah
Sri Paduka Paku Alam ke-8. Nah, siapa dua tokoh yang saya sandingkan ini? Jadi dua tokoh ini adalah pemimpin dari dua kesultanan, maaf, bukan dua kesultanan, dua tanda petik dua daerah mandiri yang berstatus yang punya status istimewa sejak masa kolonial karena mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Kalau di sebelah kiri itu Kasultanan, pemimpinnya adalah Sultan, lalu di sebelah kanan Kadipaten Paku Alaman, pemimpinnya adalah Sri Paku Alam. Nah, jadi kedua pemimpin ini yang wilayah kekuasaannya meliputi sekarang kita kenal sebagai DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu dahulu sebenarnya tanda petik itu belum masuk Indonesia. Jadi ketika teman-teman ingat minggu lalu kita membahas bagaimana 8 provinsi pertama, provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu belum masuk ke wilayah Indonesia sebenarnya. Makanya kalau kita lihat petanya, wilayah DIY yang kecil itu di selatan Jawa Tengah itu tidak termasuk dalam Jawa Tengah sebenarnya. Karena memang mereka punya sistem pemerintahan sendiri, punya wilayah sendiri, punya aturan sendiri, punya kepala tanda petik kepala negaranya atau kepala pemerintahannya sendiri. Jadi itulah mengapa setelah proklamasi tanggal 5 September tidak lama ya, jadi hanya sekitar 2 mingguan, 3 mingguan setelah proklamasi, dua pemimpin ini yang ya sebagai raja begitu ya kalau boleh saya bilang, itu memberikan dirinya, memberikan wilayahnya menyatu dengan menyatu dengan Republik Indonesia. Dikenallah nanti amanat 5 September dari dua orang ini, dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8, menyatakan mereka bergabung ke Republik Indonesia, pimpinan yang di bawah pimpinan Soekarno-Hatta. Kita nanti kenal sebagai amanat 5 September 45. Karena itu dikeluarkan tanggal 5 September 45. Nah, itulah akhirnya dua wilayah ini menyatu menjadi satu provinsi yang kita kenal sekarang sebagai DIY, lalu dipimpin tidak seperti provinsi pada umumnya ketika gubernur dipilih, tetapi gubernur dan wakil gubernur itu masih sifatnya turunan. Jadi sifat keistimewaan kerajaan itulah yang masih dipertahankan hingga sekarang. Dan salah satu alasan kenapa tetap dipertahankan karena nanti kita melihat bagaimana daerah istimewa Yogyakarta itu punya peranan penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Oke, sebentar ya, kita lanjut. Oke, setelah saya malah lanjut sini. Setelah 5 September 45 amanat, lalu tidak lama setelah itu, hanya sekitar 2 minggu setelah amanat itu diterima oleh Soekarno-Hatta, dan ya Soekarno-Hatta sangat senang ya menerima pengakuan dari Sri Sultan dan Sri Paku Alam dukungan atas Republik Indonesia baru lahir. Dukungan juga lahir dari rakyat kebanyakan yang pada waktu itu di Jakarta itu sangat massa berkumpul dan ingin melihat Soekarno-Hatta pemimpin mereka. Karena kita tahu ketika proklamasi dilakukan, pertamanya rencananya di lapangan Ikada. Ingin bertemu sebanyak-banyaknya orang, tetapi karena waktu itu situasi tidak memadai, karena ada tentara Jepang, lalu segala macam, akhirnya dipindahkan ke rumahnya Soekarno. Nah, untuk tanda petik menebus gitu ya, memenuhi keinginan rakyat supaya bisa bertemu, akhirnya diadakanlah rapat raksasa karena betul-betul di lapangan besar dengan jumlah hadirin yang sangat banyak. Soekarno mengatakan bahkan sampai 1 juta rakyat Jakarta pada waktu itu hadir. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu itu penduduk Indonesia tidak terlalu banyak, mungkin hanya sekitar 70 jutaan kalau tidak salah. Jadi bayangkan ketika 1 juta orang saja sudah bisa hadir pada waktu itu, bisa kebayang ya betapa banyaknya orang. Jadi
satu dari 70 juta orang bisa melihat langsung pimpinannya Soekarno-Hatta, itu sangat menunjukkan bagaimana apa namanya, antusiasme rakyat. Rakyat sangat senang melihat pemimpinnya. Nah, akhirnya disinilah Presiden Soekarno pertama kali yang menunjukkan dirinya kepada rakyat. Dan di sini kita lihat bagaimana rakyat mengibarkan bendera merah putih, lalu ada slogan-slogan, dan satu hal yang menarik dari peristiwa Rapat Raksasa 19 September 45 ini adalah satu sosok yang mungkin kita tidak terlalu mengenal atau kita luput dengan beliau. Ada satu sosok kalau di foto yang di sebelah kanan ini, yang paling pojok kiri, memakai topi, lalu memakai pakaian ya seperti tentara, mungkin bisa dibilang gitu ya. Siapa beliau ini? Nah, ternyata beliau adalah, kalau fotonya saya perjelas di sini, kita tentu tidak asing, sosok sebelah kiri ini adalah Soekarno. Lalu sosok sebelah kanan itu siapa? Nah, saya tanya dulu deh, sosok sebelah kanan ini siapa? Ini mungkin karena dia menghadap kepalanya tidak lurus ke depan, jadi mungkin agak susah juga diterka-terka. Tapi paling tidak kalau dilihat dari perawakannya, dari mukanya, mungkin sudah agak jelas. Oke, ada yang menjawab Sultan Hamid, ada yang menjawab Tan Malaka. Oke, ada lagi? Kayak orang Jepang. Ada yang menjawab Sudirman. Oke, lalu oke ya, jadi betul jawabannya adalah Tan Malaka. Nah, siapa Tan Malaka? Nah, jadi Tan Malaka adalah satu orang yang mungkin kita saya boleh bilang tanda petik lupakan, karena pemikiran politik beliau yang tanda petik agak berseberangan dengan apa yang kita pahami sekarang, sehingga seakan-akan beliau hilang dari sejarah, padahal tidak begitu. Pada peran-peran Tan Malaka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, waktu masih zaman kolonial, bahkan sampai ya kita tahu Tan Malaka berakhir tragis karena dieksekusi tidak lama, sekitar tahun 48 atau 46, saya lupa angka tahunnya persis, tapi memang ya masa hidupnya beliau ketika setelah Indonesia merdeka tidak lama. Jadi ya saya boleh bilang beliau adalah salah satu tokoh yang penting bagi Republik ini, tetapi cukup tragis detik-detik akhir dari kehidupannya. Nanti saya akan mungkin dalam pertemuan selanjutnya saya akan lebih banyak bercerita tentang beliau satu ini. Oke, saya lanjut. Nah, jadi setelah ini masih bulan September juga, September 45, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Jogja, tetapi ada satu peristiwa penting juga di Surabaya. Misalnya, kita tentu tidak asing ya, apalagi melihat gambar ini sudah jelas apa peristiwa yang saya maksud. Jadi peristiwa ini adalah penurunan bendera di Hotel Yamato di Surabaya. Jadi waktu itu Hotel Yamato memang mengibarkan, atau di puncaknya itu ada bendera Belanda, dan karena tahu ya Indonesia merdeka, lalu orang sudah mengenal bendera merah putih, sehingga ketika melihat bendera selain merah putih, bawaannya kan pengen menggantinya. Jadi euforia atau keinginan rakyat untuk benar-benar menegakkan kemerdekaan, kedaulatan Republik Indonesia sangat kuat. Makanya di berbagai daerah, sebenarnya tidak hanya di Surabaya, tetapi Surabaya ini mungkin jadi fenomenal sampai sekarang. Mungkin kita tidak asing mendengar insiden Yamato gitu kan, insiden Hotel Yamato. Di banyak daerah, misalnya di Palembang, di Manado, di Bali, di macam-macam, banyak sekali tanda petik insiden serupa yang intinya adalah ingin mengibarkan bendera merah putih menggantikan bendera Belanda. Karena pada waktu itu bendera Belanda, meskipun Jepang sebelum Indonesia merdeka, ketika Jepang berkuasa bendera Belanda itu dilarang, tetapi ya pada akhirnya masih juga berkibar. Dan akhirnya kita tahu karena bendera Belanda itu 3 warna, merah putih biru, lalu
ketika melihat bendera itu, ketika ingin mengubah menjadi merah putih, berarti kan tinggal dirobek warna birunya. Dan itulah yang terjadi di Hotel Yamato ini. Tanggalnya kurang lebih sekitar ya September 45 juga, akhir September 45. Nah, selanjutnya, ini mungkin setelah melihat ya kurang lebih secara sekilas bagaimana tanggapan rakyat, tidak hanya rakyat ya, kita lihat juga bagaimana tanggapan dari pemimpin dalam hal ini misalnya Sri Sultan dan Sri Paku Alam dari Yogyakarta memberikan dukungan, dan di banyak daerah rakyat juga memberikan dukungan, dan tentu keadaan itu tidak selamanya damai, tidak selamanya senang, karena memang tidak lama kemudian kita akan melihat dua cara perjuangan penting bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Yang pertama, jelas pasti dengan cara yang tanda petik konvensional, cara perang. Karena bagaimanapun juga, kenapa kita harus berperang, kan begitu? Karena pasti ada musuh yang bersenjata juga. Nanti kita kenal ada yang namanya tentara sekutu. Sebenarnya bukan tentara sekutu masalahnya. Masalahnya adalah ketika nanti tentara sekutu ini diikuti oleh nanti tentara kolonial Belanda, NICA, kita kenal NICA. NICA ini kan singkatannya Netherlands Indies Civil Administration. Jadi kata kuncinya ketika civil administrasi atau pemerintahan itu ingin dibangun kembali oleh Belanda bersama tentara-tentaranya, itu sebenarnya ditentang. Karena dulu itu sebenarnya ketika Jepang sudah menyerah, perjanjiannya kita ingat ya, sebelum Indonesia merdeka, Jepang sudah menyatakan menyerah. Perjanjiannya adalah tentara sekutu datang ke wilayah-wilayah jajahan Jepang, lalu tanda petik diambil alih begitu, baru nanti mereka akan merdeka lah kalau boleh saya bilang begitu. Jadi tunggu sekutu datang dulu sebenarnya. Tentara sekutu ini ya dari Amerika, Inggris, Prancis, dan kawan-kawannya. Nah, tetapi ya tidak menunggu sekutu datang tentu sangat jauh ya, kita bayangkan aja yang sekutu paling dekat ini kan Australia. Itu pun tetap masih pergerakannya tentu masih sangat lama. Jadi akhirnya daripada menunggu sekutu datang, kita merdeka dulu 17 Agustus 45. Tetapi ternyata sebulan kemudian mulailah tentara itu datang, tetapi ternyata tanda petik diboncengi oleh tentara Belanda. Nanti kita kenal juga namanya tentara Kenil, Koninklijke Nederlands Indisch Leger. Jadi tentara kerajaan Hindia Belanda. Nah, selain cara konvensional dengan cara perang, kita juga menghadapi dengan cara yang tanda petik elegan, yaitu cara perundingan atau diplomasi. Nah, menariknya adalah soal diplomasi ini cukup penting karena apa? Minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kita ini tidak hanya merdeka, tetapi berdaulat. Dua hal ini melengkapi ya, tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa merdeka kalau tidak berdaulat, dan kita tidak akan berdaulat kalau tidak merdeka. Jadi dua hal ini penting. Kenapa penting? Karena apa? Merdeka itu adalah pernyataan pernyataan resmi begitu ya. Jadi bagaimana rasa atau perasaan merdeka itu diwujudkan dengan bentuk pernyataan, deklarasi, proklamasi. Nah, tetapi juga pernyataan ini tidak hanya bisa berdiri sendiri, karena nanti kita akan perlu namanya pemerintahan. Kita perlu sebuah negara baru yang punya sistem pemerintahan sendiri, punya aturan sendiri. Makanya kita akan kenal kedaulatan. Kedaulatan itu adalah bagaimana satu negara, satu daerah, satu wilayah, satu bangsa itu punya kekuasaan penuh untuk memerintah, punya kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahannya dengan aturan yang mereka tetapkan. Jadi kemerdekaan dan kedaulatan itu penting. Nah, menariknya adalah kemerdekaan dan kedaulatan ini tidak hanya bisa dilakukan di dalam negeri, tidak hanya bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri, tetapi butuh pengakuan, butuh diketahui oleh bangsa-bangsa di luar sana. Makanya kita perlu nanti selain diplomasi tentunya dengan Belanda ya, karena kita tahu Belanda sangat
getol gitu, tidak ingin menerima kalau Indonesia sudah merdeka tahun 45. Nah, akhirnya Indonesia mencoba menunjukkan dirinya ke dunia internasional pada waktu itu dengan mengirimkan diplomat atau utusan-utusan ke negara-negara supaya memperoleh pengakuan dari negara-negara. Yang paling umum misalnya kita tahu negara-negara Arab, jadi kelompok-kelompok negara-negara Arab, Mesir, lalu dan sekitarnya itu memang sudah sejak nanti ya tahun 46 misalnya sudah memberikan pengakuan dengan misalnya membangun kedutaan besar, mengirimkan duta besar yang utusannya ke Indonesia, dan ya itu bentuk dukungan juga yang kita hasilkan dari diplomasi hubungan dari perundingan ini. Jadi perjuangan kita tidak bisa hanya satu pihak, tidak hanya bisa satu kaki istilahnya. Jadi harus dua kaki. Kaki pertama adalah perang, karena bagaimanapun juga kita menghadapi kekuatan fisik tentara yang tidak bisa tidak kita perangi begitu. Yang kedua adalah kaki kedua adalah juga diplomasi perundingan, karena bagaimanapun juga perang ini tentu tidak akan selesai kalau tidak ada perundingan. Begitu juga perundingan tentu tidak akan bermanfaat kalau misalnya secara militer kita tidak punya kekuatan juga. Jadi itu dua-duanya itu penting. Nah, dalam hal militer, karena sekutu sudah datang, lalu tentara ya tentu yang saya maksud, tentu kita harus menghadapinya dengan tentara juga. Kan logikanya seperti itu. Nah, ketika tentara sekutu datang, pertamanya mereka sah-sah saja diterima, karena tujuan mereka datang utamanya adalah menjemput atau melucut tentara Jepang untuk kembali ke negaranya. Itu aja sebenarnya tujuannya. Sembari ya kalau boleh dibilang juga mempersiapkan bagaimana Indonesia akan merdeka. Jadi ketika sekutu datang, sekutu belum tahu kalau Indonesia sudah merdeka. Jadi ya sekutu tanda petik kaget juga ketika datang, loh ternyata Indonesia sudah merdeka, pada perjanjiannya sebenarnya tidak begitu kan begitu. Nah, tapi ketika sekutu datang pun ya ada clash juga ya, karena adanya ketidaksepahaman. Jadi pihak sekutu menyatakan demikian, tapi pihak Indonesia tidak menerima. Ya itu tadi, misalnya ketika pihak sekutu mengira bahwa Indonesia belum merdeka, tetapi pihak Indonesia ya sangat mengeluhkan, sangat menyatakan rasa kemerdekaannya itu yang bagi tentara sekutu itu boleh dibilang tanda petik ada sebuah pelanggaran, karena perjanjian dengan Jepang ketika Jepang menyerah tidak seperti itu. Nah, tentu juga selain itu ada juga permasalahan ketika sembari sekutu datang, ketika tentara sekutu datang, ada juga konflik dengan tentara Jepang. Jadi ketika tentara Jepang ini menunggu untuk pulang, nah ada juga konflik-konflik, karena kita tahu terutama orang-orang yang dahulunya dididik sebagai tentara Jepang, orang Indonesia yang dulunya dididik sebagai tentara oleh Jepang, itu merasa ketika Indonesia sudah merdeka, mereka bebas. Mereka terutama para tentara yang sudah bersenjata, mereka bebas, sehingga ya mereka gaya seperti tentara yang ketika bertemu dengan tentara Jepang, mereka akan unjuk diri, mereka akan menyatakan saya dengan kamu ini sama, jadi nggak usah macam-macam lah gitu istilahnya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya di beberapa daerah ada clash begitu ya, ada pertempuran. Nah, di samping juga pertempuran dengan tentara sekutu juga. Jadi pertama ya mungkin ada yang tahu ini di mana lokasinya bangunan ini? Jadi salah satu bangunan yang cukup terkenal. Oke, ya, oke, Lawang Sewu, betul. Tapi ini yang bukan Lawang Sewu sebenarnya yang jadi sorotan saya, tetapi ini tugu hitam ini.
Ada yang tahu nama tugu ini apa? Ya, jadi yang pertama adalah Tugu Muda. Namanya Tugu Muda di Semarang. Orang kalau ditanya Tugu Muda mungkin nggak terlalu paham, tapi kalau ditanya Lawang Sewu langsung ngerti. Nah, jadi memang lokasinya sangat berdekatan ya dengan Lawang Sewu. Nah, Tugu Muda atau ya Tugu Pemuda juga namanya ini adalah dinamai Tugu Muda karena ini untuk mengingatkan atau memperingati bagaimana perjuangan pada waktu itu rakyat Semarang, karena awal-awalnya ketika setelah Indonesia merdeka di Semarang itu ada pertempuran dengan tentara Jepang pada waktu itu yang pada waktu itu juga tidak menerima kenapa proklamasi kemerdekaan itu terjadi, sehingga ada clash di Semarang. Dan peristiwa itu sebenarnya tidak lama ya. Jadi maksud saya ya persis setelah Indonesia merdeka Agustus 45, tentara Jepang tidak menerima itu dan menyatakan ingin ditarik kembali kemerdekaan itu. Nah, rakyat tidak menerima karena kita sudah merdeka, kita tidak ingin dijajah lagi, dan akhirnya terjadilah pertempuran itu tanggal ya sekitar bulan Oktober, tanggal 19 Oktober 45. Jadi persis ya sekitar hanya 2 bulan setelah Indonesia merdeka sudah pertempuran fisik yang dahsyat di Semarang. Nah, akhirnya dibuatlah tugu ini untuk mengenang peristiwa itu. Lalu setelahnya, nah ini satu tentu tidak asing bagi teman-teman. Kalau ada yang dari Surabaya, jelas tidak asing dengan foto ini. Kalau tadi sudah di Semarang, sekarang kita ke Surabaya. Ada apa di Surabaya sehingga perlu ada tugu monumen seperti ini? Atau malah belum tahu ini tugu apa? Ada yang tahu tidak ini tugu atau monumen apa atau bangunan apa? Yang kedua ini. Iya, betul, Tugu Pahlawan di Surabaya. Nah, ya, jadi bentuknya mirip ya, cuma saya ambil fotonya dari sudut yang lain karena memang di Tugu Pahlawan itu, kompleks Tugu Pahlawan itu nggak cuma ada Tugu Pahlawan, tetapi ada juga, kita lihat di sini ada Soekarno-Hatta, patung Soekarno-Hatta di tengah-tengah, lalu di samping kiri kanannya ini adalah bekas bangunan pada waktu itu adalah bangunan kolonial, bangunan Belanda, kalau nggak salah itu bangunan apa ya, pengadilan. Zaman kolonial itu gedung pengadilan, jadi kompleks yang kita kenal sekarang kompleksnya kantor wali kota atau gubernur Jawa Timur, saya lupa, itu dulunya ada kompleks pengadilan tinggi Surabaya waktu itu namanya. Nah, gedung pengadilan ini pada waktu perang 10 November itu hancur dan puing-puingnya itu masih bersisa, dan disitulah titik pertempuran itu sehingga akhirnya diabadikan menjadi Tugu Pahlawan yang kita kenal sekarang di Surabaya. Nah, tokoh yang penting tentu kita tahu ada Bung Tomo di sana yang kalau teman-teman cari video di YouTube itu kita bisa bayangkan ya, pada waktu itu pidatonya berapi-api, membuat rakyat yang pada waktu itu hanya bersenjata bambu runcing dan senjata-senjata api yang sangat terbatas menghadapi tentara sekutu yang persenjataannya sangat canggih. Jadi memang kita bisa bayangkan pada waktu itu bagaimana riuhnya atau suasana yang sangat mencekam perang pada waktu itu di Surabaya. Dan akhirnya kita sekarang peringati setiap tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Ya betul, sama Inggris. Jadi waktu itu kalau teman-teman tahu ada namanya Brigjen Malabi, AWS Malabi. Jadi pimpinan tentara sekutu dari Inggris yang datang ke Surabaya pada waktu itu tidak lama setelah
beliau datang, beliau ditemukan tewas dan meninggalnya beliau itu oleh Inggris dijadikan alasan, oleh Sekutu dijadikan alasan untuk memerangi Surabaya, menghancurkan Surabaya. Padahal memang banyak buku menyatakan bahwa tidak masih belum ada kesepakatan final penyebab kematian Malabi itu apa. Ada yang mengatakan dibom, ada yang mengatakan ditembak, ada yang mengatakan macam-macam. Jadi masih belum jelas. Sehingga waktu itu rakyat Surabaya tanda petik menjadi kambing hitam. Jadi akhirnya ingin dibinasakan dengan alasan rakyat dituduh telah membunuh Malabi. Kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya setelah dari Surabaya kita akan ke tidak jauh dari Semarang, di Ambarawa, di Jawa Tengah, sebuah daerah di Jawa Tengah. Ada yang tahu ini tugu apa, monumen apa? Mungkin ini malah ini tidak terlalu dikenal ya, tapi ini punya peran penting. Ada yang tahu? Atau malah nggak familiar? Oke, ini adalah Tugu Palagan Ambarawa, monumen Palagan Ambarawa. Jadi kalau teman-teman cari misalnya Ambarawa itu ada sebuah daerah di antara Yogyakarta dengan Semarang. Jadi kalau Semarang, Ambarawa, nanti ke selatan dikit ada Magelang, lalu Magelang ke selatan ada Yogyakarta. Nah, di Ambarawa ini sebuah daerah yang berbukit-bukit, daerah yang didominasi hutan pada waktu itu, menjadi juga tempat pertempuran karena tentara Sekutu yang diboncengi Mika ini juga memberi provokasi karena merasa bahwa mereka tentara dari barat gitu ya datang ke Indonesia, mereka ingin menunjukkan dirinya lebih superior. Mereka akhirnya membuat kekacauan bersenjata dan akhirnya rakyat Ambarawa tidak terima. Akhirnya terjadilah pertempuran Ambarawa tanggal 20 Oktober 45. Jadi memang bukan 20 Oktober, 20 November. Jadi benar-benar jaraknya tidak jauh ya. Di Semarang bulan Oktober, lalu di Surabaya bulan November, lalu di Ambarawa juga akhir November, dan nanti yang paling melegenda kalau boleh saya bilang, kalau saya sebut ini teman-teman pasti akan tahu, tetapi apakah teman-teman tahu tidak ini tugu apa? Peristiwanya mungkin teman-teman sudah tidak asing, sudah tidak mungkin nggak tahu, tapi tugu ini menurut saya sendiri juga baru tahu ada tugu ini. Kira-kira ada yang tahu tidak tugu ini di mana? Wah, iya, pinter. Bandung Lautan Api, betul. Jadi setelah dari Ambarawa kita sedikit ke barat, awal tahun 46, sedikit saya cerita, awal tahun 46 ibu kota negara dipindah ke Yogyakarta, dari Jakarta ke Yogyakarta. 3 Januari 46 berangkat, Soekarno, Hatta berangkat dari Jakarta, 4 Januarinya tiba di Yogyakarta. Itu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan kisahkan tersendiri. Tetapi setelah ibu kota pindah, otomatis daerah Jawa bagian barat itu memang tanda petik hampir seluruhnya dikuasai oleh tentara Belanda, tentara Sekutu. Jadi memang situasi di Jawa bagian barat itu sangat tidak kondusif. Akhirnya ibu kota dipindah, lalu tentara Indonesia meskipun pada waktu itu sudah diancam oleh tentara Belanda, mereka tetap ingin bertahan. Nah, sayangnya ketika mereka ingin bertahan, mereka dapat perintah dari waktu itu namanya Kolonel Ahmad Abdul Haris Nasution yang nanti jadi jenderal, memerintahkan supaya Bandung ini, ibu kota Bandung, salah satu kota penting juga pada waktu itu, dikosongkan.
karena tidak ingin tentara bertempur, karena tentara juga kondisinya tidak sebanding dengan tentara Belanda, lalu tidak ingin juga kota Bandung ini direbut, diambil alih, digunakan, dialihfungsikan oleh tentara Belanda, sehingga akhirnya supaya korban juga tidak banyak, lalu kita tidak ada kerugian, meminimalkan, mengurangi kerugian, akhirnya diputuskan tentara itu untuk hijrah, untuk pindah dari daerah Jawa Barat, nanti akan pindah ke Jogja. Nah, karena ibu kota ada di sana. Nah, sembari sebelum mereka hijrah, sebelum mereka berangkat, mereka tidak ingin Bandung itu kota yang bagus pada waktu itu ya, digunakan kembali oleh penjajah Belanda, sehingga akhirnya mereka ingin membumi hanguskan, mereka ingin membakar untuk supaya tidak ada lagi sisa yang bisa dimanfaatkan oleh Belanda. Akhirnya terjadilah peristiwa Bandung Lautan Api 24 Maret tahun 46. Jadi benar-benar ya masih awal tahun 46, belum 1 tahun Indonesia merdeka sudah terjadi peristiwa seperti itu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi memang kalau boleh saya bilang pertempuran di tempat lain masih banyak ya. Tapi beberapa aja yang saya soroti karena memang dampaknya sangat signifikan, dampaknya sangat besar, dan bahkan kita terus peringati sampai hari ini. Oke, mungkin saya tidak tahu ini, oke, mungkin ada sekitar 10 menit lagi. Oke, sekarang saya akan membahas soal diplomasi, tapi secara singkat saja ya, karena sebenarnya diplomasi ini jauh lebih panjang pembahasannya. Yang paling pertama, setelah Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta, pemerintahan berjalan di sana, akhirnya cara militer tidak lagi menjadi cara satu-satunya, karena pemerintahan sudah bisa berjalan, akhirnya dipikirkan cara yang lain, yaitu cara penundingan. Karena kalau cara penundingan ini kan cara yang elegan tanda petik ya. Jadi cara sebuah negara begitu. Jadi cara sebuah antar negara berkomunikasi itu kan lewat perundingan, lewat dialog. Jadi tidak hanya sekedar pertempuran fisik. Nah, kita buka yang paling pertama adalah perundingan Ringgajati. Tokoh yang paling penting, ada yang tahu ini siapa? 1, 2, 3 ini tokoh yang sama. Tokoh yang ya tidak bisa dipisahkan dari bagaimana perundingan Ringgajati. Ada yang tahu siapa beliau ini? Ada yang tahu kah? Oke, ya, Sultan Syahrir, betul. Jadi Sultan Syahrir ini tokoh yang menarik ya, maksud saya, karena beliau adalah orang yang tanda petik agak cukup berseberangan sebenarnya dengan Soekarno-Hatta, tetapi ketika perundingan Linggarjati ini beliau sangat ingin membela. Jadi beliau pada waktu adalah Perdana Menteri pertama, dan beliau sendiri sebenarnya mengusulkan supaya ada Perdana Menteri ya. Jadi karena pada waktu itu dipandang kalau presiden dan wakil presiden berkuasa satu-satunya, itu dianggap tidak adil tanda petik ya, tidak seimbang. Akhirnya perlulah Perdana Menteri pada waktu itu. Nah, Sultan Syahrir pada waktu itu sebagai wakil Indonesia berusaha ingin membuat dunia internasional itu memperhatikan Indonesia, bahwa Indonesia ini sedang bermasalah. Akhirnya ya pada waktu itu Sultan Syahrir, wakil Indonesia, akhirnya bertemu dengan perwakilan dari Belanda, Prof. Semerhorn, yang berjabatan dan menandatangani perjanjian ini. Nah, perjanjian ini perjanjian paling pertama ditetapkan 10 November 46. 15 November 46. Jadi dari tanggal 10 November mereka berunding gitu ya, rapat gitu. Akhirnya 15 November mereka menghasilkan sebuah keputusan. Nah, meskipun keputusannya keputusan ini memang cukup penting ketika
Indonesia minimal sudah mulai diakui. Tetapi yang Indonesia yang diakui ini tidak besar. Indonesia yang diakui itu cuma Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi bayangkan ya, wilayah yang dulunya dari Sabang, dulu jelas Papua belum masuk ke Indonesia, tetapi wilayah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, yang dulunya jadi 8 provinsi itu, akhirnya mengerucut hanya menjadi Sumatera dan Jawa, ditambah Madura. Sangat kecil. Nah, akhirnya memang ya, meskipun hasil perjanjiannya kurang memuaskan bagi Indonesia, tetapi ini satu tonggak penting, satu satu hal penting bagi Indonesia ketika Indonesia sudah berani menunjukkan dirinya, berani untuk berunding, berani untuk berdialog, setara dengan Belanda. Nah, ini yang penting. Jadi bayangkan ketika dulu Indonesia bertemu waktu itu jelas belum Indonesia namanya, ketika dulu masih dijajah Hindia Belanda. Tentu orang-orang Indonesia tidak bisa berunding dengan orang Belanda. Tetapi sekarang Indonesia bisa, dan itu satu hal penting yang ingin ditunjukkan dari perundingan Ringgas Jati. Meskipun secara hasil tentu sangat tidak memuaskan Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bahas sekilas saja ya. Jadi setelah perundingan Linggarjati, tidak lama berselang tahun 47, jadi hampir setahun setelah perundingan Linggarjati, kita akan mengenal namanya agresi militer Belanda pertama tahun 47, bulan Juli 47. Nah, agresi militer ini terjadi supaya tanda petik meruntuhkan citra Indonesia, bahwa Indonesia sebenarnya tidak ada. Indonesia itu negara buat-buat aja gitu. Jadi ingin ditunjukkan oleh Belanda supaya Belanda, ya alasannya Belanda ingin menguasai kembali begitu. Belanda tidak puas dengan perundingan itu karena menganggap bahwa Indonesia masih tetap diakui nih, padahal Belanda inginnya ya tetap kembali menguasai Indonesia. Nah, akhirnya perundingan selanjutnya yang kedua adalah perundingan Ranville yang dilaksanakan, ini unik sendiri ya, dilaksanakannya tidak di bangunan, tidak di gedung, tetapi di kapal perang. Jadi kita lihat ini ya, di foto-foto ini, misalnya foto yang paling atas, ini kayak ya begitulah suasana kapal pada waktu itu ya, ada mesin-mesinnya segala macam. Jadi perundingan di atas kapal ini sangat penting karena memang pada waktu itu dilihat bahwa kalau Indonesia dan Belanda berunding itu tidak bisa menemukan titik tengah, maka harus ada mediatornya, harus ada pihak ketiganya. Siapa pihak ketiganya? Dalam hal ini ada Amerika. Amerika menyediakan tempat perundingan berupa kapal. Nah, mungkin saya akan cerita di pertemuan selanjutnya bagaimana kapal itu bisa punya peran penting. Kenapa harus kapal yang dipilih? Nah, itu ada alasan tersendiri. Oke. Ini hasilnya juga ya tidak terlalu memuaskan karena pada intinya adalah Indonesia akan bergabung dengan Belanda. Nanti akan menjadi Uni Indonesia Belanda. Ya, meskipun kembali lagi perjanjiannya tidak begitu memuaskan, tetapi ya Indonesia menerima karena bagaimanapun juga itu ya ibadah kayak sudah mepet banget, ya mau nggak mau harus diterima begitu. Nah, selanjutnya juga dalam periode yang sangat genting ini, setahun kemudian tahun 48 terjadi agresi militer Belanda kedua yang menolak perjanjian Ranville. Belanda tetap ingin getol menguasai Indonesia dan tidak ingin mengakui adanya perjanjian apapun, sehingga pada waktu itu ibu kota yang ada di Yogyakarta diserang oleh Belanda tahun 48. Akhirnya ibu kota jatuh, Soekarno, Hatta, dan para pemimpin dibuang ke Bangka, ke Bengkulu, dan segala macam. Nah, sebelum dibuang, Soekarno sempat mengirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiradegara yang pada waktu itu ada di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Jadi tanggal 19 Desember 48, di sini bisa dibaca ya di prasastinya, bagaimana serangan di ibu kota itu sangat besar, sehingga Soekarno merasa perlu memberikan wewenangnya, memberikan kekuasaannya kepada orang yang bisa dia tunjuk.
tidak mungkin di Jawa, karena di Jawa sangat pasti sudah dikuasai tentara. Akhirnya beliau mengirimkan telegram pada waktu itu ya ke Syafruddin Pegawai Negara yang pada waktu itu ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lalu juga dikirimkan ke luar negeri, karena pada waktu itu juga kalau misalnya tentara menguasai juga seluruh Indonesia, akhirnya bentuk pemerintahan pelarian di luar negeri. Nah, disinilah yang sekarang kita kenal Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Tapi tentu tidak lama, karena memang setelah cuma hanya sekitar setahun, tidak sampai setahun, karena tahun 49 ibu kota sudah bisa kembali ke Jogja dan bisa membentuk pemerintahan lagi. Dan terakhir, sebuah peristiwa yang penting juga adalah monumen 11 Maret. Kok 11 Maret? Serangan umum 1 Maret 49. Ini untuk membuktikan bahwa ibu kota Jogja pada waktu itu tidak sepenuhnya dikuasai oleh tentara Belanda. Ada tentara yang di bawah pimpinan Sudirman, Soeharto, lalu di bawah pimpinan juga Sri Sultan, itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini masih ada, tentaranya masih ada. Meskipun Soekarno, Hatta sudah dibuang, tetapi tentara ini masih ada untuk menyatakan bahwa ibu kota ini tidak jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda, begitu. Nah, lalu ya ada perjanjian Rumloyen lagi untuk menindaklanjuti itu tanggal 7 Mei 49, jadi persis setelah serangan umum 1 Maret. Lalu Konvensi Inter-Indonesia ini untuk mempersiapkan para delegasi utusan Indonesia ke Konvensi Meja Bundar. Jadi muara dari perundingan itu akhirnya berakhir di Konvensi Meja Bundar 27 Desember 49 dengan pengakuan kedaulatan. Nah, kenapa konvensi bentuknya Meja Bundar saya tidak tahu alasannya kenapa. Nah, tetapi akhirnya dari perundingan yang tadi saya secara singkat jelaskan, bermuara kepada pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Menariknya adalah bagi Indonesia itu adalah pengakuan kedaulatan, bagi Belanda itu ada penyerahan kedaulatan. Nah, kenapa ini berbeda? Ya ini masalah cara pandang sebenarnya, masalah bahasa kerennya masalah perspektif, point of view. Bagi orang Belanda itu masih menguasai Indonesia. Belanda tidak mengakui 17 Agustus 45 itu kemerdekaan. Jadi ketika Jepang menguasai Indonesia tahun 42 sampai 45, Belanda itu hanya pindah sementara ke Australia pada waktu itu, sebagian besar pindah ke sana. Lalu setelah Jepang hengkang, Belanda kembali lagi menguasai. Nah, itu logikanya Belanda pada waktu itu. Jadi namanya adalah penyerahan. Jadi Belanda yang dulunya punya kekuasaan diserahkan kepada Indonesia. Tetapi orang Indonesia tidak ingin ada kata penyerahan karena disangkanya bahwa proklamasi tidak diakui. 17 Agustus 45 itu tidak diakui. Nah, Indonesia tidak mau itu. Akhirnya Indonesia menyebutnya pengakuan kedaulatan. Pengakuan berarti 17 Agustus 45 kamu setuju gitu. Belanda menyetujui tanda petik ya. Belanda mengakui, menerima bahwa Indonesia sudah merdeka, dan ketika ada perang setelah Indonesia merdeka dengan Belanda, itu adalah perang. Jadi menariknya adalah Belanda tidak tanda petik ya, tidak menerima itu sebagai perang, karena Belanda merasa Belanda masih menguasai kok dibilang perang. Justru yang dianggap perang adalah orang Indonesia memerangi Belanda. Orang Belanda tidak pernah menganggap itu perang karena ya itu tadi. Tapi orang Indonesia sebaliknya. Nah, ini masalah perspektif ya. Jadi masalah cara pandang. Dan itulah muaranya setelah perundingan yang panjang itu kita akan mengenal yang namanya Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan soal RIS dan masa depannya yang tidak lama juga dari RIS. Lalu kita akan kenal dan menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oke, mungkin itu secara sekilas. Saya mohon maaf saya mampatkan sekali, saya materinya sangat padat, tapi ya paling nggak kita bisa menemukan permukaan-permukaannya dulu. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa jelaskan peristiwanya satu persatu secara lebih mendalam. Oke, demikian yang bisa saya bagikan ke teman-teman malam ini. Kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Ya, Joshua ada pertanyaan masuk di Oke, chat ya. baik. Dari Kaldo, agresi militer Belanda 1 dan 2, ada 2 presiden. Nah, ya sip, menarik sekali. Oke. Ini sebenarnya saya ingin bahas di pertemuan tersendiri, tetapi sudah ada ditanyakan, jadi saya bisa jawab singkat saja. Betul. Jadi memang sebenarnya kalau ditanya Presiden Indonesia, Presiden loh ya, Presiden Indonesia itu sebenarnya ada berapa? Kalau kita kan menghitungnya Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. 7 kan berarti ya. 7. Padahal sebenarnya dari Soekarno hingga ke Soeharto, itu ada 2 orang yang punya peran penting. Itu tadi satu sudah saya sebutkan, Syafruddin Prawenegara. Dia adalah ketua dari pemerintah darurat Republik Indonesia. Setara sebenarnya dengan pemerintahannya Soekarno dan Hatta. Jadi boleh dibilang Syafruddin Prawenegara pada waktu itu tanda petik adalah presiden. Tanda petik ya, meskipun kata presiden itu tidak pernah dia gunakan. Dia hanya menyebut diri sebagai ketua PDRI, ketua pemerintahan darurat. Sehingga memang sepanjang 22 Desember 48 hingga 6 Juli 49, ketika ibu kota Jogja jatuh ke tangan Belanda, lalu Soekarno dan Hatta masih dalam pembuangan, Syafruddin Prawenegara yang menjadi pemimpinnya Indonesia pada waktu itu, meskipun statusnya darurat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada yang namanya Mr. Asaad. Mr. Asaad ini saya memang belum bahas sekarang karena nanti bahasnya baru minggu depan, karena akan berhubungan dengan Republik Indonesia Serikat. Kenapa? Karena dalam Republik Indonesia Serikat wilayahnya itu dari Sabang, dari Sumatera sampai nanti Maluku, itu sebenarnya tidak hanya utuh wilayah Indonesia, tetapi terbagi-bagi menjadi tanda petik negara-negara bagian. Nah, negara bagian, salah satu negara bagian namanya Republik Indonesia. Jadi ada negara bagian Indonesia Timur, lalu ada Sumatera Tengah, lalu ada Kalimantan Barat dan segala macam. Nah, pemimpinnya Republik Indonesia pada waktu itu namanya Mr. Asaad. Pemimpinnya Republik Indonesia Serikat pada waktu itu Soekarno. Jadi agak berbeda ya. Mungkin saya akan lebih lanjut saya akan jelaskan minggu depan. Tetapi pada intinya adalah 2 orang ini punya peran penting. Pada waktu itu jabatannya bisa disetarakan dengan presiden sebenarnya. Meskipun secara resmi penyebutannya bukan presiden. Pada waktu itu Syafruddin Prawenegara menyebut dirinya sebagai ketua PDRI. Mr. Asaad menyebut dirinya sebagai acting presiden RI. Karena pada waktu itu presiden itu ada 2 sebenarnya. Presiden RIS Republik Indonesia Serikat sama presiden RI. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, jadi betul saya setuju bahwa memang kenapa tidak dimasukkan ke dalam sejarah. Nah, ini problematik sebenarnya. Jadi kalau saya ditanya, ya saya setuju saja dimasukkan. Tidak ada masalah sebenarnya. Ini kan hanya masalah urutan aja. Jadi kita ubah. Presiden pertama Soekarno, presiden kedua Syafruddin Prawenegara, presiden ketiga Asaad, presiden keempat baru Soeharto dan selanjutnya. Sebenarnya secara bagi sejarawan itu sebenarnya tidak satu hal yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Tetapi ini ada kepentingan politik sekali lagi. Kita tahu sejarah tidak pernah terlepas dari politik. Jadi ketika apalagi soal presiden ya, apalagi kalau sudah menyebut presiden, wah ini susah. Jadi ketika ada penambahan gitu kalau saya bilang ya. Jadi disisipkan begitu.
sebenarnya bukan disisipkan karena fakta sejarahnya berkata demikian, tetapi ya itulah susahnya kita mengakui tanda petik memberikan tempat kepada dua presiden, dua orang yang sebenarnya jabatannya bisa disetarakan sebagai presiden. Kurang lebih begitu. Nanti bisa saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, mengapa ibu kota harus pindah? Nah, ini juga sebenarnya saya pengen bahas lebih jauh karena banyak cerita menarik di sini. Tetapi singkatnya adalah pada waktu itu Jakarta sangat tidak stabil. Kita tahu pada waktu itu tahun 45 setelah Indonesia merdeka, ancaman kalau boleh dibilang ya, ancaman bagi Indonesia pada waktu itu ada tentara Jepang. Karena tentara Jepang pada waktu itu menunggu dijemput oleh sekutu untuk pulang kembali ke negara ke Jepang, itu kan butuh waktu. Nah, selama periode itu tentara Jepang apa ya istilahnya ya, seakan-akan tentara Jepang ini membuat rakyat Indonesia itu takut. Itu yang pertama. Terutama di Jakarta ya, karena di Jakarta tentu banyak tentara Jepang, karena di situ juga pusat pemerintahan pada waktu itu. Lalu yang kedua, setelah tentara sekutu datang, tentara sekutu ini yang diboncengi oleh Belanda itu buat masalah, terutama di Jakarta. Membuat kerusuhan, membuat rakyat semakin ketakutan. Akhirnya Soekarno dan Hatta mempertimbangkan kalau ibu kota masih di Jakarta akan sangat bahaya. Soekarno dan Hatta mungkin akan tewas. Jadi karena waktu itu tentara Belanda lebih kejam, lebih tidak minta ampun begitu. Nah, jadi akhirnya itulah mengapa ibu kota pindah. Dan pertanyaannya kenapa di Jogja? Itu tadi saya jelaskan di paling awal, karena ada dukungan dari Sri Sultan dan Sri Paku Alam. Sri Sultan dan Sri Paku Alam ini ibaratnya adalah pimpinan negara. Jadi waktu itu Jogja dengan Indonesia itu sebenarnya dua negara. Tanda petik ya, tanda petik. Tapi ketika Jogja ini ingin bergabung ke Indonesia, melebur, nah akhirnya ketika tahu ibu kota di Jakarta itu dalam keadaan bahaya, akhirnya Sri Sultan memberikan memberikan sebagian wilayah Jogja untuk dipakai sebagai ibu kota. Keraton misalnya, kalau teman-teman tahu Keraton Jogja, pada waktu itu juga pusat pemerintahan. Nah, jadi itulah kurang lebih alasannya kenapa dipindahkan. Tapi tentu banyak kisah menarik lagi ya, tapi mungkin saya akan ceritakan dengan waktu. Ya, sebenarnya pertanyaan ini juga dari Kak Ilham Dava. Nah, ini juga menyambung tadi yang pertanyaan Kak Aldo ya. Jadi saya hanya menegaskan aja betul bahwa memang secara begini, kata presiden Indonesia itu memang multitafsir. Karena apa? Indonesia itu kan bentuk pemerintahannya kan pada masa-masa awal ya, itu kan tidak stabil. Setelah Soekarno Hatta, lalu diganti sistem ini, lalu ibu kota pindah-pindah dari Jogja pindah ke Bukit Tinggi, lalu akhirnya kembali ke Jogja, baru ke Jakarta. Jadi dengan kondisi yang seperti itu menyebabkan kepemimpinan pada waktu itu tidak hanya bisa diharapkan oleh Soekarno dan Hatta, tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke dua orang ini. Akhirnya perlu diserahkan ke orang lain juga sebagai tanda petik ya. Saya nggak pengen menggunakan istilah ini sebenarnya. Sebagai cadangan kalau boleh tanda petik saya bilang begitu. Ketika situasi misalnya sedang tidak bagus. Dan akhirnya itu terbukti. Ketika ibu kota di Jogja jatuh, Soekarno-Hatta diasingkan, bagi Belanda Indonesia berakhir. Indonesia is over. Tetapi ternyata Soekarno telah mengirimkan telegram, telah mengirimkan mandat, telah mengirimkan kekuasaan tanda petik gitu ya kepada Syafruddin Prawiran Negara di Bukit Tinggi supaya menjalankan pemerintahan atas nama Soekarno-Hatta. Jadi
Wewenang itu menunjukkan bahwa pemerintahan kita masih ada, meskipun tidak dijalani langsung oleh Soekarno-Hatta. Jadi kalau boleh dibilang, sepanjang 22 Desember 48 sampai 6 Juli 49, tanda petik, Presiden Indonesia ganti menjadi Syafruddin itu. Meskipun Syafruddin tidak pernah menyebut dirinya sebagai presiden, tidak pernah. Dia hanya menyebut dirinya ketua PDRI, titik. Meskipun secara jabatan apa yang dilakukan itu ya setara presiden sebenarnya. Begitu. Begitu pula nanti Mr. Asad, tapi tadi saya sudah sebut, mungkin minggu depan ya saya akan bahas aja biar lebih ini. Oke, ternyata waktunya sudah sangat lewat. Jadi saya mohon maaf sebelumnya kalau mungkin ada yang belum bisa saya jelaskan lebih panjang. Tapi sekali lagi saya terima kasih atas antusiasme teman-teman. Nanti bulan depan kita akan bahas periode selanjutnya yang lebih menarik lagi soal tema. Nanti saya akan informasikan ke Pak Ketua Kelas. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Ketua Oke, Kelas. terima kasih Joshua. Ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Malam, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih.